Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Sholatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam. Kita bahas tentang aurat wanita di luar dan di dalam sholat. Aurat wanita secara keseluruhan apabila kepada orang yang di luar mahram. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram nikah, yang tidak punya hubungan darah dengannya. Mahram itu ada 3. Yang pertama, mahram sebab nasab, adik kandung, kakak kandung, ayah, kakek, cucu, itu merupakan mahram karena sebab nasab, karena sebab darah. Sedangkan suami dalam mazhab Imam Syafi'i bukan mahram. Suami itu ajnabi, orang lain, tapi sebab ijab kabul maka dia boleh berhubungan suami istri. Secara hukum, apabila suami istri bersentuhan kulit secara langsung batal walaupun tanpa syahwat. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi apabila dengan mahram, boleh seorang wanita tidak memakai jilbab karena batasan dengan mahram itu surah warba, pusat sampai lutut. Jadi kalau dia pakai pakaian daster yang penting menutup lutut boleh. Tetapi di dalam sholat, aurat perempuan yang boleh terlihat sama seperti aurat yang boleh dilihat oleh orang yang di luar mahramnya. Jadi orang yang tidak punya hubungan dengan dia hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan, termasuk punggung tangan. Jadi wajah kalau di dalam sholat itu batasannya dari tumbuhnya rambut sampai 1 jari di bawah dagu. Jadi kalau sholat kita menutup dagu, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan telapak tangan. Telapak tangan sampai punggung tangan ini harus tertutup dan sebagian tulangnya juga harus menutup. Jadi sekarang ada mancet dagu, ada juga mancet tangan yang menutup sebagian tulang karena ini juga merupakan aurat. Apabila perempuan itu di dalam sholat dia nggak boleh tinggi mengangkat tangan, tapi cukup seukuran dada atau dimasukkan ke dalam jilbab atau mukenahnya, maka dia menutup aurat. Dan apabila ada rambut yang keluar, kalau rambut itu ditarik, lepas, maka bukan aurat. Kalau rambut itu ada 1 keluar, dia harus memasukkannya dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat. Jadi tidak boleh gerakan 3 kali berturut-turut, dia cukup meletakkan jarinya untuk memasukkan rambut tersebut. Apabila dia melakukannya, boleh aurat terbuka sebentar di dalam sholat. Mahram tadi terbagi menjadi 3, yaitu sebab hubungan darah. Jadi mahram itu boleh melihat aurat kita dari surah warubah. Sedangkan mahram sebab kedua adalah pernikahan. Mahram sebab pernikahan itu misalnya mertua sama menantu. Begitu ada hubungan pernikahan, mertua dan menantu seperti orang tua kandung. Jadi dia tidak batal wudhu. Sampai kapan? Selama-lamanya. Maaf, walaupun pasangannya, suaminya atau istrinya sudah meninggal atau sudah bercerai, mertua ini tetap menjadi mahram. Jadi nggak boleh nikah dengan mantan mertua gitu. Atau mantan menantu, tidak boleh, haram. Dan yang ketiga, mahram sebab persusuan. Jadi ada ibu susu atau anak susuan dengan 2 syarat. Yang pertama, bayi yang disusui ini kurang dari 2 tahun umurnya. Dan yang kedua, bayi ini menyusunya nggak 1 kali, tapi bisa 5 kali sampai kenyang berturut-turut, maka ibu dan bayi tersebut menjadi anak susu atau ibu susu. Hukumnya, anak kandung dari ibu tersebut dengan anak susu ini haram untuk menikah. Kenapa? Karena mereka seperti punya hubungan darah atau saudara selama-lamanya. Maka kalau sekarang misalnya ada ibu yang menyumbangkan susunya
kepada seorang anak atau seorang bayi, dia harus telusuri dan orang tua bayi tersebut harus mengetahui siapa saja anak dari ibu susu itu, karena haram bagi mereka untuk menikah selama-lamanya. Jadi untuk menjaga kemurnian dari nasab, kita harus mengetahui hukum-hukum Islam. Aurat wanita kepada sesama wanita muslimah. Kepada sesama wanita muslimah, aurat wanita itu adalah surah warubah juga. Jadi surah warubah. Jadi dia nggak boleh mandi bersama orang yang satu mahram, tetapi dia harus menutup antara pusat dan lutut. Kalau wanita dengan wanita tetapi beda agama, dengan non-muslim misalnya, walaupun sama-sama perempuan, dia tidak boleh terbuka auratnya, bahkan dianjurkan untuk tetap memakai jilbab walaupun sama-sama perempuan, karena hukum wanita Islam dengan non-muslim tetap tidak boleh. Maka ini juga yang alhamdulillah sekarang solusinya ada salon muslimah, karena perempuan, sesama perempuan, walaupun dia memotong rambut, tidak boleh rambutnya terlihat oleh orang yang di luar agama Islam. Minta maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.